Kalau Kakak Mamat jadi penyidik, ya menangani kasus terhadap orang yang top level di negara ini. Top level saya bilang. Masuk nih, okay? mantap pancingan saya. Saya yakin Kakak Mamat pasti mau. Tapi tugasnya di Papua. Bisa dipikir kembali nih. Karena saya tahu pola mainnya mereka. Halo para maling, kembali lagi di program terbaik di University Mamat Keliling. Bersama saya Mamat Al-Katiri akan menemani aktivitas Anda semua untuk membahas permasalahan negara. Karena negara masalahnya tidak pernah habis ya. Iya. Tapi sebelum memulai, saya Mamat Al-Katiri mendukung KPK untuk memproses hal-hal yang terjadi di Papua. Wih, gokil. Buat Anda yang nanya-nanya, nonton ini bangsat. Semua Papua Barat bersihkan ya. Dan saya sudah kedatangan seseorang mantan penyidik KPK. Saya mau tanya-tanya nih soal kasino nih. Inilah dia Pak Anies Baswedan. Bukan, salah ya. Pak Novel Baswedan. Soalnya banyak yang bilang nih Bang Novel. Iya. Banyak yang bilang selama Novel Baswedan masih ada di dalam KPK, seorang Anies Baswedan tidak akan pernah diperiksa karena itu saudaranya. Gimana dong jawabnya? Ya kalau orang mau bilang bisa apa aja ya. Bang, bentar ya. Emang suka ganggu ini. Kereta nih, Bang. Baru mulai udah lewat kan, akhirnya saya harus mengeluarkan sebuah ini nih, Bang. Maaf ya karena ada kereta lewat karena kita dekat stasiun Jatinegara, Bang. Iya. Negara yang pakai wawasan kebangsaan untuk merusak salah satu institusi. Ya gini ya, kalau di KPK itu sebenarnya mekanisme kerja itu diatur. Jadi kalau dikaitan dengan pemeriksaan itu ada bagian pengaduan masyarakat, terus kemudian lanjut di penyelidikan, penyidikan, penuntut dan seterusnya. Dan masing-masing ada pengawasan, saling mengawasi. Dan tidak berarti semuanya dikendalikan oleh satu orang, tidak bisa. Oke. Jadi apalagi waktu itu ya, kalau sekarang saya nggak bisa jamin. Tapi kalau bicara kenapa dulu nggak pernah diperiksa dan lain-lain, memang perkaranya nggak ada. Masa mau direkayasa? Memang nggak ada. Mau dibuat-buat, ya kan? Tapi kalau kaitan dengan karena ada saya, nggak mungkin. Kenapa? Saya penyidik, penyelidik bukan di bawah kendali saya. Pengaduan masyarakat bukan di bawah kendali saya. Penuntut apalagi jaksa. Jadi saya pikir nggak mungkin. Jadi itu hanya logika-logika yang dipas-pasin lah. Tapi tidak ada hubungannya ya Baswedan mengamankan Baswedan ya. Harusnya begini. Apabila orang yang ada ada kemungkinan konflik of interest dengan saya harus mengatakan konflik of interest dan nggak boleh ikut dalam semua proses. Artinya kalau ada kasus soal Pak Anies, saya nggak boleh ikut. Bukan berarti saya malah ikut mereka akan menolak. Pasti menolak, pasti harus menolak karena itu standar konflik of interest. Kita nggak boleh kemudian justru malah ikut di suatu kasus yang kita punya interest di situ, nggak boleh. Oke. Interestnya di sini satu marga, saudara, teman, masih saudara ya? Gitu kan? Emang saudara. Masih ya? Masih saudara. Sepupu 2 kali. Jadi ayah saya sama ayahnya Pak Anies sepupu. Berarti kakek-kakek? Iya. Berarti satu kakek yang waktu memproklamirkan Sumpah Pemuda warga keturunan Arab. Kakeknya Bang Anies. Kalau kakek saya namanya Umar Baswedan, tapi saudara adik kakak. Iya, saudara. Oh, gitu ya. Sangat dekat emang ya. Jadi kalau betul nggak ada konflik of interest gitu ya. Saya pasti kalaupun ada kasusnya, pasti saya menyatakan tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut ya. Tapi tidak mengintervensi juga. Tidak boleh. Di dalam. Dan tidak akan bisa. Yang lain. Tidak akan bisa. Karena bidangnya lain kan. Oke. Jadi itu ya, clear ya. Itu yang paling sering penasaran. Justru orang penasaran itu dibandingkan penasaran TWK. Bang, soal TWK itu apa aja sih? TWK itu salah satu dong, kasih saya salah satu soal saya jawab nih. Soalnya? Iya, soalnya waktu itu yang membuat tidak lolos menjadi pegawai tetap KPK. Kalau soalnya saya yakin semua saya bisa jawab. Oke. Masalahnya ketika kita ditanya sesuatu tes, terus hasilnya kita nggak dikasih tahu dari mana kita jawabannya ada yang salah. Dan saya sangat tidak yakin kalau saya ada yang salah. Tapi kenapa? esai kan?
ada yang option, ada yang IC. Oh. Dan saya yakin jawaban saya pasti clear karena saya sering ikut di proses tes. Saya pernah ikut di beberapa tes untuk menjadi direktur dan semua tes saya lulus. Apalagi kalau cuma tes begini rasanya enggak sulit ya. Cuman masalahnya ada proses tes yang kemudian hasilnya disembunyikan. Oke. Sekarang kalau kakak Mamat kemudian ikut suatu tes di waktu dulu lah sekolah. Iya. Tes kemudian nilainya dibilang nilainya jelek. Loh, yang jelek yang mana? Yang salah yang mana? Oh, itu rahasia. Gimana? Oke, artinya tidak dipublikasikan ya? Bukan. Bahkan untuk dipublikasikan mungkin nggak boleh. Iya. Tapi kalau yang bersangkutan Yang minta, bersangkutan, harusnya iya. boleh dong. Oke. Dan itu adalah hak asasi manusia yang paling dasar yang dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Ya, tapi saya dulu juga protes tuh di kampus, saya tes. Kok bisa saya lulus gitu loh? Maksudnya saya protes karena saya nggak mau jurusan ini sebenarnya. Iya. Tapi udah orang tua kuat, saya yakin saya nggak lulus nih gitu. Kok bisa pas pengumuman ada nama saya? Gitu ya? Iya, yang tes 1000-an, yang keterima cuma 20-an. Kok bisa ada nama saya? Orang bahasa Inggris saya goblok gitu. Tapi itu juga tetap nggak dikasih. Jadi wajar sebenarnya sih. Wajar ya? Ya kalau patokannya kayak yang itu ya. Iya. Tapi sebetulnya gini, di semua tes, bahkan seandainya kita mau tes di rumah sakit soal kesehatan diri kita, itu ketika hasilnya itu rahasia, nggak boleh orang tahu. Tapi kalau yang bersangkutan minta harus dikasih. Itu ketentuan dalam konstitusi, dalam hak dasar, hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Betul. Tapi kalau bicara soal TWK ini panas nih, Bang Novel nih ya. Iya. Mau kopi reda dikit. dulu. Mau minum apa? Kopi. Saya dong. jualan di sini. Iya dong. Iya. Kopi dong. Tapi di sini rawan disuap memang. Apa itu? Kopi nih. Jadi kayak ada yang beli kopi satu harusnya 3.000, saya minta 5.000. Oh, gitu? Iya. Bang Novel 10 juta kopinya satu. Kopi Bang. Kopi ya, kopi hitam ya. Iya, kopi hitam. Sebenarnya pura-pura doang udah dibikin. Itu kopi KPK atau KKK tuh? Oh, aduh, gimana ya jawabnya? Sebenarnya ini mau ditulis di Sita KPK. Iya. Cuma saya nggak tahu KPK-nya masih ada nggak ya? Masih. Buktinya bisa menelusuri aliran dana dari gubernur. Saya bela KPK untuk kasus ini. Itu yang menelusuri bukan KPK. Siapa? PPATK. Tapi kan KPK duluan untuk menetapkan tersangka. Sebenarnya kan kasus lama kan? Iya, kasus lama. Di zaman Bang Novel sudah ada tercium-cium kasus-kasus ini? Saya mendengar, cuman saya nggak tahu kasusnya yang seperti apa dan lain-lain, saya nggak tahu. Cuman mendengar ada kasus-kasusnya, cuman yang mana saya nggak paham. Artinya ada rencana penelusuran untuk ke dalam sendiri, ke Papua maupun Papua Barat? Artinya pelaporan-pelaporan ada. Cuman sejauh mana penelusuran dari pelaporan itu saya nggak tahu. Karena kan kalau ada pelaporan biasanya dibincangkan, didiskusikan. Apabila memang perlu didiskusikan. Perlu banget tuh. Itu perlu banget. Harus ya. Tapi emang di Papua banyak masalah korupsi ya? Enggak sih. Ya, coba diperiksa aja. Nanti kalian tercengang. Bang, tapi itu salah satu kelemahan di KPK menurut saya di zaman Abang juga gitu. Zaman Bang Novel dan kawan-kawan yang dari ini semua seperti terkesan hanya fokus kepada kasus-kasus yang menaikkan elektabilitas, menurunkan elektabilitas. Tapi yang di daerah ini yang kita tahu banyak polemik, banyak misalnya kayak dana otsus bertriliun-triliun, atau juga ada dana-dana lain kan daerah istimewa kan ada. Kayaknya tidak tersentuh nih karena tidak populer gitu loh untuk publik. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya gini, penanganan kasus itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dari laporan masyarakat, yang kedua dari prioritas yang ditentukan oleh pimpinan. Jadi kalau tidak masuk di pemeriksaan, ada dua kemungkinan. Karena laporan masyarakatnya mungkin belum ada, atau mungkin prioritas untuk pemeriksaan ke sana belum masuk prioritas dari pimpinan. Apa yang menyebabkan ini prioritas ini bukan orang, kalau bisa dibilang ya, secara jumlahnya kerugian negara, wah di daerah-daerah sangat besar. Jadi apa prioritasnya? Ya apa prioritas tadi elektabilitas? Enggak, prioritas itu bukan bicara terkait dengan siapa, tapi area mana. Contoh begini, prioritas dulu pernah terkait dengan korupsi di bidang sumber daya alam, ya terkait dengan sumber daya alam diperiksa. Tapi yang kemana arahnya itu nggak ditentukan. Kalau
prioritasnya contohnya di daerah ini, itu nanti bisa konflik of interest ya. Tapi lebih kepada bidang. Contohnya korupsi terkait dengan bidang kesehatan, bidang pendidikan itu area terkait dengan kan bisa bidang dalam negeri, Iya, bupati, wali kota dan gubernur kan. bisa. Atau Tapi kan semua tergantung dari pimpinan ketika menentukan prioritas, terus ke arah sana lah. Oke. Pemeriksaan banyak dilakukan. Artinya penyidik tidak punya, Kita nggak tentukan. tidak menentukan dan hanya menjalankan perintah pimpinan. Ya, kita pada seperti ada kopi terus kita minum lah gitu. Oh, kurang lebih. silakan, silakan. Wah, Jadi kodenya kita tinggal mengeksekusi aja sebenarnya. eksekusi aja ya. Jadi tidak ada kayak karena banyak isu-isu juga yang beredar bahwa penyidik ini punya ya ibaratnya dualisme kepemimpinan lah. Dualisme kepemimpinan dalam arti ini ada pemimpin yang betul-betulan pimpinan KPK dan ada penyidik-penyidik ini yang seolah-olah pimpinan juga gitu. Iya, Yang iya. ini bisa menekan ke sini untuk kita mau kasus ini gitu. Saya dengar cerita. Tapi saya yakin cerita itu mengada-ngada. Caranya bagaimana nekan? Karena penyidik itu hanya tugasnya melakukan penyidikan. Bisa jadi dia diperbantukan untuk tugas penyelidikan. Tapi nggak mungkin untuk menekan, caranya bagaimana? Pimpinan 5 loh. Kalau satu mungkin bisa. Wadah penyidik, Wadah pegawai. wadah pegawai KPK. Wadah pegawai itu tugasnya itu terkait dengan kesejahteraan, hak-hak pegawai dan lain-lain. Tapi ada satu hal, wadah pegawai bisa memberikan masukan-masukan kepada pimpinan, walaupun sifatnya masukan ya. Oke. Masukan kan bukan berarti harus dilaksanakan. Ya. Dan kemudian ketika itu masukan terkait dengan saya lupa di ADART-nya itu kurang lebih begini, terkait dengan agar KPK itu masih sesuai dengan arah tujuan pembentukannya gitu kurang lebih. Oke. Tapi tidak berarti Tujuan pembentukan KPK kan untuk dibubarkan memang kan. Iya dong. Iya, Iya kan. Biar korupsi hilang, KPK tidak ada kan. Iya. Artinya Tapi kan hilang dulu berarti kan? iya. Harus hilang dulu. Iya, sebenarnya. Kalau Jadi tujuan korupsi- didirikan adalah untuk dibubarkan, benar kan? Iya. Tapi kalau kemudian justru malah banyak terus dibubarkan, kan jadi kacau itu. Ya menurut persepsi siapa yang banyak? Bisa kan menurut mereka udah Iya. sedikit. Memang betul. Ada yang bilang gini, berantas korupsi di Indonesia itu mudah. Tinggal gini aja, jangan disebut-sebut, jangan diberitakan, dan jangan ditangkap. Korupsi nggak ada. Betul. Iya kan? Gampang Iya. berarti kan? Iya sih. Iya, ditutupi ya. Artinya ditutupi ya. Iya, jadi makanya ketika tadi Kakak Mamat bilang banyak menurut siapa? Ya memang betul. Jadi yang paling mudah ya dibiarkan, nggak usah diungkap, Iya. nggak usah ditangkap, Iya. Tidak jangan ada dibahas. pemerintahan. Korupsi Iya. nggak ada. Tidak ada pemerintah atau tangkap yang kecil-kecil. Tangkap yang kecil-kecil. Ya besar-besar ya tidak jelas sampai sekarang. Hei, tolong Pak Firly, ya benarin. Tapi masih punya harapan dong di KPK saat ini, atau ke depan? KPK itu sekarang menjadi sulit karena undang-undangnya dirubah yang membuat menurut saya lemah. Dan yang kedua, pimpinannya bermasalah. Bermasalah seperti apa nih? Sebetulnya gini, kita bisa lihat dari banyak aspek ya. Aspek yang pertama ketika semangat untuk berantas korupsi kita lihat jauh turun kan. Oke. Dari kasus-kasus yang ditangkap, oke langkap yang dicegah yang mana? Yang dicegah nggak kelihatan, yang ditindak nggak kelihatan. Terus apa? Oh pendidikan barangkali, ya saya juga nggak pernah dengar pendidikan yang mana gitu. Yang menjadi hal yang prioritas yang berbeda. Pencegahan? Ya di pencegahan yang mana? Kalau dulu kita ingat contohnya, Wih, ada intel nih, Bang. ada intel. contohnya ini. mulai nih teror nih. Oke, silakan Bang, lanjut. Contohnya dulu pencegahan itu pernah dibuat GNPSDA, Gerakan Penyelamat GNPSDA, Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ya. Itu kegiatan pencegahan KPK dan itu bagus. Tapi yang sekarang apa? Saya belum pernah dengar. Bahkan saya sekarang bertugas sebagai wakil ketua Satgas di Polri untuk pencegahan korupsi. Dan saya kan lihat kegiatan kami sehari-hari pencegahan korupsi. KPK so-so aja itu. Jadi kalau melihat dari sisi itu, saya melihatnya memang tidak ada suatu hal yang sungguh-sungguh mau dilakukan untuk berantas korupsi. Tapi kan efeknya adalah bahwa pemerintahan KPK tidak terlalu banyak bagi sebagian orang nih ya. Bagi sebagian orang kan bukan sebenarnya ingin dibubarkan atau lain, tapi popularitas KPK itu sehingga tadi mainnya yang dihukum berdasarkan elektabilitas dan lain-lain.
popularitas ini yang seolah-olah menjadi malaikat, tapi tidak mau bersinergi. Tapi Kejagung sekarang kan meningkat nih kan. Malah banyak, iya, ya. apakah karena menurut Bang Novel nih karena Kejagung mulai menunjukkan taringnya untuk pemberantasan korupsi, jadi KPK ini sebenarnya melakukan tapi terlihatnya kalah dengan Kejagung atau gimana? Enggak. Kalau saya nggak yakin Kejagung banyak terus kemudian membuat KPK-nya nggak kebagian penanganan perkara, nggak begitu. Saya justru melihat banyak kasus yang harusnya KPK itu bisa ungkap dengan sungguh-sungguh tapi nggak dilakukan. Misalnya kasus bansos. Oke. Kasus bansos itu nilainya ada yang bilang 100 triliun, ada yang bilang 400 lebih triliun nilainya. Dengan tersangka Juliari Batubara. Jadi begini, ketika ada pejabat-pejabat yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dan menunjuk siapa yang melakukan yang apa namanya itu pemaketan lah ya, paket untuk apa namanya pembagian bantuan sosial distribusinya. Ketika itu yang dilakukan dan kemudian pejabat yang menerima suap, kan bisa jadi suap itu sebetulnya banyak gitu loh. Cuman salah satunya suapnya itu. Oke. Pertanyaannya begini, seandainya saya kasih contoh ya biar gampang. Kakak Mamat bagian ngatur untuk ada 30 orang itu masing-masing membagi 1 juta paket sembako. Masing-masing itu kasih uang buat kakak Mamat. Dan ternyata dari salah satu yang pemberian itu ditangkap. Pertanyaannya, yang mereka itu yang bagi mengurangi nilai paketnya berapa? Contohnya kalau seharusnya paketnya 300.000 seandainya yang dibagi cuma 200. Pertanyaannya kerugiannya berapa? Kenapa kerugiannya nggak ditarik untuk kembali ke uang negara? Itu contoh. Kasus lain masih banyak. Dari situ kemudian karena saya tahu maka saya katakan bagaimana kita bisa percaya gitu. Penanganan penindakannya nggak dilakukan sungguh-sungguh. Terus pencegahannya juga nggak terlihat. Terus apa yang dilihat? Artinya Bang Novel mau bilang bahwa salah satu kasus misalnya kasus bansos, ya, aliran dananya itu kemana-mana termasuk ke partai. Kemana-kemana saya yakin ya. Tapi apakah ke partai apa tidak saya nggak tahu. Tapi bisa jadi ya. Karena menurut saya KPK zaman Bang Novel juga salah satu kelemahannya adalah menelusuri aliran dana itu. Ya, ini banyak pendapat masyarakat ya. Artinya bahwa dia terbatas di orang itu, misalnya EKTP si A, si B, si C, udah. Tapi aliran dananya kemana? Kasus Hambalang misalnya, kasus Senturi misalnya, kasus macam-macam lah. Pokoknya di zaman-zaman itu KPK itu terkesan bahwa ya ini terdakwa ini yang sudah kita tangkap gitu. Muncul di publik, naik tuh popularitas KPK. Itu yang tadi semuanya ini menjadi satu. Kalau saya bilang nggak begitu ya. Contohnya begini, kasus EKTP. Kerugian keuangan negara yang dikembalikan sudah berapa? Banyak, saya nggak tahu detailnya ya. Tapi yang mengembalikan uang tidak ditahan sampai sekarang? Ditahan. Itu kan tersangkanya banyak. Iya, tapi ada yang mengembalikan uang dan tidak ditahan kan? Bisa jadi. Karena begini juga. Bisa jadi, kan itu memang ada di persidangan kan? Iya. Ada di pemeriksaan KPK juga. Bisa jadi, tapi kaitannya begini. Kalau kemudian saya memberi penjelasannya biar mudah ya, biar mudah dipahami. Seandainya ada 10 orang berbuat, ya, ini yang bosnya yang berbuat. Terus ini mereka terima juga, ya. Terus kemudian seumpama kakak Mamat jadi penyidiknya. Kakak Mamat tersangkakan yang di bawah-bawah. Saya bisa yakin itu trik penyidik untuk menutupi yang di atas. Kenapa? Karena kalau yang di bawah ditangkepin saja, yang terima-terima ini, dan kemudian mereka kemudian dibawa ke persidangan, yang terjadi mereka akan tidak mau menerangkan yang di atasnya. Kenapa? Kalau dia terangkan semakin berat hukumannya dia. Tapi kan yang di atas sudah kena kan? Belum tentu dong. Kan nggak mungkin langsung di atas. Pasti levelnya di bawah dulu. Saya belum pernah melihat pembuktian yang langsung di atas langsung, itu belum pernah. Yang terjadi justru ketika perbuatan itu berjenjang begitu, maka yang paling mudah adalah buktikannya di atasnya dulu. Yang di atas dulu. Kalau jadi gini, pelaku kejahatan itu ada 6 jenis. Kalau dalam pidana, yang pertama yang berbuat, yang turut serta berbuat, yang bersama-sama berbuat, yang menyuruh berbuat, yang membantu sebelum dilakukan, yang membantu setelah pada saat melakukan. Kalau itu diterapkan semuanya, dikenakan semua, justru pelaku di atasnya itu masih aman. Karena apa? Fakta itu nggak akan diceritakan dengan detail oleh orang di bawah. Ini yang nggak tepat justru menurut saya. Menurut saya sebisa mungkin aktor intelektualnya harus dicapai. Ya, sekarang pilihannya kita mau capai yang di atasnya apa yang di bawah-bawahnya. Di atas terus beresin bawah-bawahnya.
bagus. Tapi masalahnya adalah nggak mungkin bisa dilakukan sekaligus. Tapi sampai sekarang jadi aman tuh. Contoh begini. Mau jadi capres tuh. Iya. Saya tahu. Saya tahu gini. Saya tahu. Populer tuh. Saya tahu. Ada. Saya paham. Tadinya saya nggak paham maksudnya di mana nih. Masalahnya begini. Pembuktian itu ada standar pembuktian. Istilahnya beyond reasonable standar. Kalau kita standarnya cuma begitu, nanti kita banyak menghukum orang dengan cara yang salah. Betul. Masalahnya contoh begini. Ya adalah calon presiden itu yang namanya disebut di pengadilan. Alat buktinya mereka berapa? Jadi kita jangan biasakan justru malah menghakimi dengan cara seperti itu. Menurut saya malah salah. Pembuktian itu harus di atas keraguan-raguan. Seandainya orang berbuat, bukti yang kita yakini baru 50-50, harusnya hakim menolak itu. Nggak boleh. Oke. Nah ini yang menurut saya salah. Walaupun saya kan Kakak Mamat tahu kan, saya bukan orangnya mereka. Dalam banyak hal saya sering berseberangan sama mereka. Tapi saya pastikan saya tidak mau menghukum orang, memproses orang dengan cara begitu. Saya Tapi ada kelanjutannya? Bukan. Masalahnya contohnya begini. Ketika ada penyerahan uang tunai, buktikannya bagaimana? Orang satu ngomong, dua ngomong, pertanyaannya orang ngomong ini tahunya dari mana? Lihat sendiri atau katanya orang. Nah, inilah namanya standar pembuktian. Jangan orang dihukum dengan standar pembuktian yang nggak benar. Ini edukasi yang nggak salah ini. Kalau Kakak Mamat begitu, nanti Kakak Mamat bisa jerumusin orang. Bisa nanti orang fitnah gimana? Enggak, ya. Ini yang bahaya gitu. Saya bukan membela yang bersangkutan ya. Kakak Mamat tahu saya bukan orangnya mereka gitu. Tapi kalau kemudian kita menggunakan standar itu, kita nanti ke depan mudah untuk mengkriminalisasi orang. Iya. Contoh nih, Kakak Mamat jadi gubernur. Gubernur mana nih? Papua lah. Aduh. Contoh nih, berat sekali tuh. contoh. Ya. Terus Kakak Mamat dibilang boleh main kasino? Enggak, saya ngomong sebagai edukasi. Iya. Jangan sampai kemudian kita justru malah menyampaikan sesuatu yang itu justru malah menjadi salah di publik ya. Karena saya yakin kan orang akan melihat. Saya bukan membela. Terus kalau Kakak Mamat dibilang Kakak Mamat terima uang, yang ngomong ada 2 orang. Terus kemudian itu bisa digunakan untuk menghukum. Wah, itu bahaya. Tapi paling tidak ada pembuktian dari omongan ini kan? Pembuktian, betul. Ada kan? Harus dilakukan pembuktian. Harus dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan patut dicurigai dong. Tapi itu dilakukan, tapi belum masuk standar pembuktian. Oke. Saya pastikan itu. Kalau yang itu saya pastikan, saya tahu betul. Dan saya yang menangani perkara itu. Oke. Paham sebenarnya. Saya belain yang pro dengan penegakan hukum. Betul. Dan pemberantasan korupsi. Oke, itu kata kuncinya ya. Siapapun yang pro dengan penegakan hukum, tapi bukannya semua yang mau naik pasti bilang pro penegakan hukum ya. Alasannya pasti ya. Gitu ya. Iya. Dan menjadi concern bahwa ini sebenarnya sebuah rangkaian nih dari yang tadi awal kita ngobrol semua, bahwa rangkaian bahwa apa bedanya? Apa bedanya KPK di zaman itu yang mencari popularitas dengan segala cara? Iya. Itu kata-kata di luar ya, dari haters, dari haters gitu. Kata yang mencari popularitas seolah-olah malaikat, yang penting kepercayaan publik meningkat, tidak peduli ini kriminalisasi atau bukan, nggak perlu ini suruhan atau bukan, tidak perlu dibuktikan itu. Yang penting tangkap orang sebanyak mungkin. Apapun kasusnya, atasnya aman, tengah-tengahnya yang kena semua, bawahnya juga disikat, gitu-gitu. Apa bedanya lalu dengan KPK di zaman sekarang? Beda versi doang menurut orang, menurut beberapa haters. Iya, saya nggak melihat itu. Saya justru melihat waktu itu kasus-kasus di high level semua yang kena. Oke. Kita memang tidak semuanya di bawah kita kenakan. Memang itu. Apakah itu baik apa tidak? Itu ada perdebatan. Penilaian publik. Ada perdebatan. Ada yang bilang harusnya dikenain semuanya. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau dikenakan semua nggak mungkin bisa sampai di level atas. Oke. Tapi itu oke lah. Kita perdebatan juga bisa menyampaikan di forum yang lebih lengkap. Terus kalau terkait dengan sekarang sama yang dulu sama aja menurut saya enggak ya. Contoh apa begini. Perbedaannya paling spesifik lah. Di luar undang-undang KPK ya. Tadi kita sudah bahas bahwa memang undang-undang ini agak sulit nih. Siapapun pimpinannya, siapapun apa harus patuh pada aturan ini kan. Betul. Nah apa tuh? Secara apa ya, di dalam KPK sendiri itu apa perbedaannya? Apa perbedaannya ya? Perbedaan yang paling kuat itu adalah penindakannya. Jadi jangan dipikir menindak itu hanya nangkepin. Karena ketika ditangkap, itu setelah itu bagian pencegahan juga akan masuk.
melakukan perbaikan. Oke. Sejauh mana mereka bisa melakukan perbaikan itu yang mesti harus diukur ya. Dan tentunya setelah itu ada bagian monitoring dan lain-lain. Kalau kemudian dengan pimpinan atau dengan KPK-nya sekarang, bedanya yang paling ekstrim adalah mereka selalu menyampaikan jualan bahwa kami nggak suka OTT. Itu disampaikan berkali-kali. Kami nggak suka menindak. Alasannya kami juga mencegah saja. Saya nggak pernah ada pembelajaran dimanapun bahwa mencegah saja itu bisa efektif. Belum pernah. Harusnya penindakan, pencegahan, pendidikan berjalan simultan. Itu yang harus dilakukan. Dan itu dulu dilakukan. Sekarang mereka mengklaim bahwa cukup dengan pencegahan saja, penindakan ya nggak usah lah gitu. Nah ini yang menurut saya tadi, apakah dengan cara dibiarkan terus korupsinya hilang? Banyak kasus korupsi besar. Dan saya setuju, ketika ada kasus korupsi besar, mestinya publik bisa memberikan respon seperti tadi. Apakah kerugian keuangan negaranya dipulangkan? Iya. Ada kasus-kasus besar yang itu nggak menjawab pertanyaan tadi. Dan itu penting. Saya suka kalau itu dikritisi, termasuk bagi KPK, baik yang dulu maupun sekarang. Iya. Saya suka itu. Karena salah satu kelemahannya adalah pengembalian uang negaranya juga ya. Memang terhambat ya. Ya memang ada banyak kesulitan. Tapi pertanyaannya, di situ juga menjadi ruang abu-abu atau bahkan ruang gelap untuk menjadi permainan. Ya ini menjadi permasalahan. Seperti apa permainannya? Contohnya orang begini. Penyitaan dan lain sebagainya. Ya kan bisa saja kemudian mereka tidak ngejar dengan kompromi-kompromi tertentu. Dengan adanya praktek-praktek suap yang akhirnya nggak dikejar di sana kan bisa. Nah ini, tapi beda lagi dengan yang ada kesulitan-kesulitannya. Makanya komunikasi publiknya mereka harus lakukan. Nah disinilah yang penting kita kritis. Tapi tadi saya tadi menjelaskan dengan sungguh-sungguh karena saya khawatir kemudian persepsinya yang kemudian di masyarakat menjadi salah. Iya. Karena itu penting sekali. Iya. Karena baik KPK dulu maupun sekarang, walaupun sekarang tingkat kepercayaan publiknya belum sampai 80. Dulu kan di atas 80 terus tuh. Sekarang itu agak susah untuk mencapai angka 80%. Iya. Tetapi apapun yang dilakukan KPK akan disorot. Betul. Itu kan akan menjadi tolak ukur juga gitu lah. Iya. Artinya mau KPK yang dulu atau KPK yang sekarang kan tanggung jawabnya itu masih tetap sama dong. Walaupun fungsinya beda nih, sekarang mau pencegahan. Iya. Yang dulu pengennya penindakan berbarengan sama pencegahan. Nah, masalahnya adalah pencegahan itu benar-benar atau pura-pura. Tadi saya katakan, saya belum pernah melihat di negara manapun yang mereka sukses dengan itu, nggak pernah. Bahkan saya mempunyai banyak pengalaman, kalau hanya mencegah saja, yang berbuat korupsi dicegah nggak mau dia. Kenapa? Dapat duit kok dia. Maka harus ada penindakan yang dilakukan bersama-sama dengan pencegahan. Dan itu konsep yang berlaku di seluruh dunia. Makanya ketika diklaim pencegahan saja, saya yakin dia berbohong. Poinnya itu, saya yakin mereka berbohong. Yang ngomong bahwa pencegahan saja efektif, saya yakin dia berbohong. Tapi nah, di situ pembedaan utamanya. Pembedaan utamanya di situ ya. Artinya terkesan bahwa ada pembiaran atau diberikan sekat lah bahwa ini udah ini seolah-olah korupsinya hilang gitu kan. Tapi di bawah ini bermain banyak. Satu hal lagi penting gini, Kakak Mamat. Kalau namanya berantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ya koruptor itu orang-orang yang punya duit banyak, punya kekuasaan. Pastilah mereka melawan balik. Pertanyaannya sekarang kenapa dipuji-puji? Kenapa nggak ada perlawanan balik sama sekali? Apakah sekarang koruptornya sudah berubah? Sudah legowo kalau sudah orang bilang sudah ikhlas kalau dibenahi? Nggak mungkin. Di seluruh dunia ketika koruptor itu atau korupsi itu diberantas pasti ada perlawanan balik. Nah ini yang nggak terjadi di keadaan sekarang dan saya kemudian balik oleh koruptornya ya? Ya. Dengan segala cara kan untuk melawan lah. Betul, pasti akan begitu. Nah, inilah yang penting. Makanya kita perlu perhatikan ini. Kita jangan musuhi KPK-nya sebagai lembaga. KPK itu diperlukan. Cuman ketika itu statement Bang Novel ya? Ya? Itu statement Bang Novel bahwa jangan kita musuhi KPK-nya. KPK-nya jangan dimusuhi. Cuman kita mesti kritisi, kita mesti lihat dan dorong KPK-nya bekerja benar. Itu yang poin penting. Apakah di dalam masih ada orang-orang yang kredibel di mata Bang Novel, yang Bang Novel lihat teman-teman yang lama yang lolos ya TWK-nya? Masih ada? Ada, cuman beberapa sudah pada mau keluar dan beberapa sudah keluar beneran. Yang lolos TWK ini? Yang lolos beberapa malah keluar. Karena apa? Saya yakinlah ketika bekerja dengan kondisi yang jadi gini ya, di KPK itu berjuang, bukan hanya bekerja.
Ketika orang berjuang disuruh slow-slow aja, lu gak ngapa-ngapain, kira-kira apakah dia masih mau melakukan itu? Nggak mau lah. Saya pun ketika seandainya saya ada di KPK sekarang ini, dan ternyata mereka nggak sungguh-sungguh beratas korupsi, saya akan resign, saya akan keluar, nggak perlu dikeluarkan. Oke. Tapi Bang, ada satu pendapat lah yang cukup liar atau cukup ekstrim gitu, bahwa seperti yang waktu itu saya pernah bahas di sini sama Ko Ernest waktu itu, bahwa ada satu siapa ya, Fadlizon apa Fahri Hamzah itu pernah mengatakan bahwa korupsi itu Oli pembangunan, betul. Kenapa? Korupsi oli pembangunan itu. Bukan. Artinya bahwa ada bagian di mana korupsi ini adalah dinamika negara yang kalau misalnya ini dihajar, itu akan mengganggu konstelasi bahkan ekonomi gitu. Ada bagian-bagian itu. Apakah KPK sebagai sebuah lembaga memikirkan konstelasi politik, konstelasi ekonomi, kan pasti akan berefek macam-macam tuh kan. Berefek sekali pastinya kan. Misalnya si A ditangkap, kemudian permasalahan di legislatif, ada macam-macam lah. Akhirnya konstelasi politik terganggu, ekonomi ikut terganggu. Yang susah masyarakat lagi nih. Ya, sekarang apakah ada pertimbangan itu? Ya, sekarang gini. Kita ambil contoh di negara mana yang seperti itu? Apakah negara-negara yang ketika memperbaiki integritas dari negaranya, memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, terus ekonomi terganggu, politiknya terganggu? Ya, karena kan kita masih yang satu, kita ini kan contoh khusus. Negara dunia ketiga, contoh khusus. Karena ketua partai sangat berkuasa, partai-partainya tidak pernah diaudit dan macam-macam, aliran-aliran dananya. Padahal ada undang-undang kan, setahu saya, ralat saya kalau salah, bahwa kalau aliran dana itu masuk ke sebuah partai, maka partai itu bisa dibubarkan. Ya, yang terakhir dulu ya. Yang terakhir memang tidak serta-merta begitu. Ada prosesnya. Terus yang tadi, bahwa kalau kita lihat di banyak contoh di banyak negara, memberantas korupsi itu yang indeks persepsi korupsi di bawah 50, itu memang harus memperbanyak penindakan. Saya berbicara di forum UNODC, saya pernah berbicara di forum di Malaysia dengan beberapa pakar-pakar anti korupsi dunia. Mereka selalu mengatakan memang di bawah 50 harus ditindak. Kita di berapa? Kenapa? Kita di berapa? 32, 36 Serius? antara itu. Indeks korupsi. Indeks IPK, indeks persepsi korupsi. Dan itu ingat loh, itu berhubungan dengan investasi. Jadi cara berpikir tadi itu kebalik menurut saya. Justru ketika indeks persepsi korupsi kita rendah, karena kita dipotret sebagai negara yang banyak korupsi, maka yang terjadi banyak pungli, banyak suap, bagian korupsi kan itu. Itu bagian dari korupsi. Maka yang terjadi adalah investor yang menggunakan kaidah good governance, dia tidak mau investasi, atau dia akan menjaga investasinya, atau mungkin kalau investasi pun jangka pendek. Nah, ketika itu yang terjadi, negara rugi. Kalau investor yang tanda kutip investor hitam gitu ya, investor yang tidak mengikuti kaidah good governance, yang suka nyuap lah gitu ya, yang suka instan lah gitu ya, mereka pastinya akan investasi jangka pendek dan banyak kemudian merusak lingkungan. Dan yang pasti nanti mereka ujung-ujungnya nggak peduli dengan hak asasi manusia, upah murah dan lain-lain. Yang rugi siapa? Masyarakat. Banyak hal kemudian yang kita lihat dari dunia usaha itu memang betul. Jadi kebalik cara berpikir tadi. Menurut saya juga tidak sepakat tuh. Namanya orang luar yang dia berbisnis di daerah yang korupsinya hilang, misalnya kayak Jepang, kayak apa yang salah sedikit mundur, terus kemudian dia datang di sini, masa dia lihat ini sebagai surga gitu, dia bisa nyuap sana sini, enggak juga gitu. Yang mau ikut suap penyuap kan justru investor yang bermasalah gitu. Nah, ini yang rugi. Karena apa? Ketika investasinya jangka pendek, maka enggak mungkin ada pegawai yang lama yang akan direkrut oleh mereka. Dan nggak mungkin proses penggunaan pegawai atau tenaga kerja di Indonesia memperhatikan hak asasi manusia. Betul. Dan pasti merusak lingkungan, limbah dibuang sembarangan. Berapa banyak kemudian tambang, terus produksi pabrik dan lain-lain yang membuat justru malah lingkungan rusak. Lihat di Papua contohnya. Tapi nggak pernah turun. Nggak pernah. Di banyak tempat dan memang gini ya. Saya paham yang dibilang sama Kang Mama dibiarin aja gitu bertahun-tahun. Karena begini, drop duit disuruh, ya udah manja, teriak minta duit dikasih, gitu kan. Masalahnya gini Kang Mamat,
pegawai KPK itu nggak banyak. Pegawai KPK itu baru banyak itu belakangan ini, 2017, 2016-17 itu baru mulai banyak. Tadinya sedikit. Itu pun banyaknya ada penambahan sekitar 700 orang. Yang tadinya berapa saya lupa tuh. Jadi memang ada kondisi soal itu. Dan tentunya KPK cuma ada di pusat, tidak mungkin bisa masuk ke seluruhnya. Walaupun saya paham tadi Papua mestinya menjadi prioritas ya, karena uangnya Dan banyak. beberapa kali mau turun kan balik lagi kan, setelah Saya ada nggak deal tahu. dan lain-lain kan. Kalau Dealnya deal- adalah oh yaudah nanti habis masa jabatan, ya kan? Nggak, kalau deal saya nggak tahu. Saya Maksudnya yakin nggak lah. Bukan deal suap menyuap, dealnya ya. Sekarang nih Tangkapin kalau nanti. tangkap saya turunkan masa, saya begini. Oh ya udah habis masa jabatan ya gitu-gitu kan. Sering tarik iya. menarik antara Jakarta Papua kan sering kan. Bang Novel di dalam melihatnya bagaimana? Iya. Atau pernah mendengar? Atau apa kita buka-bukaan aja di sini nggak apa-apa kok. Iya, gini. Udah mau pemilu serentak aman. Kakak Mamat ingat nggak? Ketika ada kepala daerah di Papua mau ditangkap di Hotel Borobudur dan kemudian pegawai KPK-nya dipukul. Dan kemudian proses itu dilaporkan di penegak hukum nggak diproses. Bayangin. Ya tarik menarik itu kan yang saya bilang. Bukan ditarik menarik, tapi banyak proses yang dilakukan, tapi ketika nggak didukung berat. Karena upaya sendiri yang dilakukan ya perlu dukungan yang kuat. Kalau di Papua terutama kan. Kalau tadi kita bicara perbandingan, Bang Novel selalu mengatakan bahwa jauh antara KPK sekarang, KPK dulu. Baik Jauh. secara aturan, secara personilnya di dalam ya. Tapi apa baiknya? Dikit aja. Pasti ada dong. Baiknya ya. Iya, yang KPK saat ini. Akan nggak adil juga kalau kita terus-terus menyerang tapi tidak memuji gitu. Iya. Baiknya TWK barangkali. Tetap aja nih. Udah bisa jadi Saya- politisi nih. Saya kalau bicara baiknya bingung saya. Artinya ada sisi yang bahwa oke. Dengan kayak begini lebih rapi. Apakah mungkin ya menurut saya apakah bisa bisa pemberhentian kasus sekarang? Sekarang gini, pemberhentian kasus itu bukan baik malah. Itu justru membuat peluang untuk ada permainan. Tetapi kalau orang yang tidak bersalah tidak punya kesempatan untuk dikriminalisasi dong. Oh enggak, kebalik. Justru malah ketika tidak bersalah, seandainya mau kriminalisasi, dia tidak punya penghentian, orang itu takut. Kenapa? Dia nggak bisa buktikan di persidangan. KPK-nya? KPK-nya. Tapi kan KPK punya semua sumber daya untuk Oh bisa. enggak bisa. Persidangan terbuka kok. Iya. Tapi ada kasus-kasus yang mandek kan di dalam KPK sendiri karena nggak bisa diberhentiin, Oh, nggak bisa enggak. dimajukan juga, buktinya kurang. Bukan, saya tidak pernah melihat ada kasus yang buktinya kurang selama di KPK. Yang- Contoh kasus apa? Pelindo? Pelindo itu penghitungan kerugian keuangan negara yang dari Cina kendala. Karena di Cina kita ke sana ditolak-tolak dan segala macam, ada kendala-kendala yang itu menjadi lama. Lalu sehingga Tapi proses itu kendala jalan. itu si orang ini tetap menjadi tersangka bertahun-tahun. Oh enggak, tapi 4 tahun ya. Setelah itu jadi. Iya, Jalan. tapi kan itu lama banget, kasihan Loh, banget. iya, tapi- Orang hidup nggak tenang dengan sebagai. Loh, Enggak. ini saya statusnya apa? Status hukumnya gitu. Iya, loh, itu maksudnya. itu terkait dengan kerugian keuangan negara yang menjadi kendala. Tapi kasusnya satu itu. Terus dengan satu alasan itu kita mau korbankan itu. Sekarang begini, bagaimana dengan seandainya ada orang dari pimpinan KPK, terus dia berguiding dengan orang, kamu kalau enggak tak tersangkain. Oke. Toh dia juga bisa SP3 kan kok. Kenapa dia harus khawatir ketika Oke. orang itu ampun-ampun, tanda kutip ya, terus dihentikan. Apa nggak jauh lebih berbahaya itu? Seandainya pimpinan KPK ada netapin tersangka, terus kemudian dia ditekan dari banyak sisi. Dia tinggal bilang, kalau nggak ada SP3 ya, dia tinggal bilang, maaf, ini perkara harus sampai di persidangan. Saya nggak punya kewenangan untuk menghentikan. Oke. Dia lanjut. Tapi kondisi sekarang dihentikan. Yang ketiga, kalau untuk menghentikan itu kan rapat tertutup. Mungkin nggak rapatnya terbuka. Nggak ada. Rapatnya rapat tertutup. Tapi kalau di persidangan terbuka untuk umum, media boleh liput. Tapi kalau penghentian penyidikan itu di rapat tertutup, nggak mungkin rapat di teras. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang transparan atau area gelap? Tapi kalau kita, jadi gini ya, kita seringkali dibelokkan, dikamuflase dengan fakta-fakta tadi. Seharusnya kalau mau melindungi hak asasi manusia yang benar, lanjutkan. Seandainya ditentukan saja kalau emang tadi resikonya satu kasus doang, ya lainnya nggak ada. Ya tapi ada Oke, kasusnya gitu. Satu kasus tapi itu kan 4 tahun selesai. Iya, iya. Sekarang masalahnya begini, tinggal kalau masalahnya itu tentukan saja penyidikan paling lama 3 tahun atau 2 tahun.
Bisa juga ya. Kenapa pakai harus cara begitu? itu ya? Kenapa harus kemudian memberi jalan untuk transaksional? SP3 Memberikan ya? jalan untuk bermain. Iya. Nah itu repot. Menarik tuh sebenarnya aturannya. Jadi sebetulnya paling simpel lama gitu. KPK bisa menyelidiki kasus 2 tahun misalnya. Menyidik kalau iya, menyelidik iya, kan menyidik. masih nggak Iya, ada beban tapi ya. kalau 2 tahun ini terombang-ambing, Ya. KPK wajib melepaskan dia dari Boleh. status tersangka. Nggak Nanti ada ketika masalah. udah ada bukti, tersangkakan lagi. Iya. Bisa gitu kan? Seharusnya begini, menentukan 3 tahun contohnya harus limpah ke persidangan, jangan dihentikan. Kalau 2 tahun dihentikan, samanya transaksional. Tapi kalau limpah ke persidangan kan harus melalui penuntut. Penuntutnya di KPK Tapi juga. kalau tidak ini Mudah. berkas penuntutannya Saya tidak beritahu dibalikan. caranya. Saya beritahu caranya. Penuntutnya kan di KPK juga. Seandainya aturan itu ada, disidangkan, dituntut untuk dilepaskan. KPK yang Iya. itu. Karena nggak terbukti dituntut untuk dilepaskan. Tapi kan marwah KPK masa iya menuntut. Loh, tidak. Harus berani begitu. Makanya regulasinya yang dibuat. Iya, oke. Jangan bicara marwah, bicara ke ruang. Jadi kalau kita Tidak ada tadi tuh ya obrolan-obrolan soal marwah KPK, popularitas KPK selama Bang Novel di dalam. Jadi gini, masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah kebenaran itu jauh lebih penting daripada sekedar kredibilitas. Oke. Itu jauh lebih penting. Justru dengan jujur dan bicara apa adanya, disitulah akan menjadi kebaikan. Disitulah dia akan dipercaya masyarakat. Oke. Oke. Jadi itu nggak simpel ya. Dan saya tahu betul menjadi penyidik di KPK itu bukan enak, bukan mudah. Banyak kita mau nangani Hidup perkara. tidak tenang. Saya pernah punya pengalaman, tim saya lagi mengamati orang untuk menangkap, ditodong senjata, melapor kemana-mana nggak bisa, terus mau bagaimana? Jadi melihatnya mesti komprehensif gitu. Ada teman-teman yang lagi bekerja tiba-tiba diancam, terus mau ngapain? Nah, jadi nggak sekedar begitu. Oke. Jadi intinya memberantas korupsi itu bukan tanggung jawab KPK saja, tanggung jawab negara. Kalau untuk pimpinannya nih, kalau tadi secara sistem, secara kelembagaan, Bang Novel belum bisa mengatakan apa baiknya gitu kan. Tapi kalau secara personel, pimpinan, apakah sama aja dengan yang dulu-dulu juga? Dari sebetulnya mudah kita lihat, ketika pimpinan KPK sekarang kan pelanggaran kode etik banyak. Oke, udah mundur ya satu ya? Ada satu mundur. Itu pun mundur ada Tekanan. Ingat dong kasus Robin. Iya. Robin ketika diputuskan dia bilang apa? Ada pimpinan KPK yang terlibat. Saya mau bicara apa adanya, tapi tolong saya diberikan kesempatan untuk justice kolaborator. Nggak diurus tuh. Jadi sebetulnya poin-poin itu yang penting harus dilihat. Kalau bicara KPK sekarang ini bagusnya bagaimana? Bagusnya sekarang teras di KPK itu bersih. Jadi nggak terlalu banyak biaya untuk pembersihan. Kalau dulu kan banyak wartawan. Jadi kotor. Teras di KPK lagi. Itu ikonik banget ya teras KPK itu ya. Dulu. Iya. Kalau sekarang bersih. Iya, sampai-sampai saking ikoniknya Bapak yang kemarin baru diperiksa bawa mic sendiri katanya. Yang saudaranya Bang Novel. Ya, habis itu udah siapkan mic. Bawa Kan mic KPK sendiri bilang, "Loh enggak, kami enggak siapkan mic untuk Pak Anies," gitu loh. Cuma udah dibawa sendiri sama timnya. Itu saking ikoniknya loh. Wah, teras KPK itu. Bagus ya? Bagus banget tuh. Kayaknya harus ada film judulnya Teras KPK deh. Ada banyak orang yang bisa bersumpah di situ. Ada yang bilang, yang mengaku memang menangkap. Bahkan kemarin terakhir bilang moralitas kami sangat rendah katanya suap. Pak. Nah, kalau yang poin itu kita mesti apresiasi. Banyak koruptor yang ketika ditangkap dia tetap kekeh ya, nggak mau jujur, bahkan dia merekayasa atau segala macam. Ketika dia jujur kita harus hormati. Kita harapkan orang-orang Tapi kalau menurut dia bersumpah bahwa gantung saya di Monas. Menurut dia itu jujur. Tapi kan ada A dan B, C, D. Kalau itu saya nggak komen lah ya. Kenapa nggak berani? Apakah? Oke. Apa digantung beneran? Janganlah. Bukan digantung beneran. Pesanan nggak? Oke. Kita tinggalkan itu ya. Jangan lama-lama tuh, kasihan hak politiknya juga udah dicabut kan. Iya kan? Hak politiknya dicabut kan kasihan. Aduh, kasihan sih, kasihan. Berapa lama? Saya nggak tahu putusannya itu dicabut untuk berapa saya lupa, lama. Saya dulu tahu tapi saya lupa. Apakah selamanya? Rasanya enggak ya? Kayaknya selamanya deh. Selamanya ya? Tidak ada putusan hak politik dicabut itu ada jangka waktu. Ada ya? Ada yang saya nggak tahu, kebanyakan sih ada.
Tapi yang ini ada apa enggak? Saya nggak tahu. Saya lupa. Tapi banyak tanda tanya yang terjadi di kasus itu. Oke. Wah, Bang Novel angguk-angguk berarti membenarkan. Sekarang begini. Saya mau tanya sekarang sama Kakak Mamat. Kalau Kakak Mamat jadi penyidik, ya, menangani kasus terhadap orang yang top level. Top level saya bilang. Masuk nih, okay? mantap pancingan saya. Oke, silakan top Bang. level. Ada kan jadi penyidik? Iya. Terus kemudian merasa saksi. Kira-kira saksinya mau ngomong apa enggak? Kalau mau ngomong, bagaimana cara Anda melindungi keselamatannya dia? Caranya gimana? LPSK. Saya nggak usah jawab lah ya. Itu teman-teman Jadi saya jangan ini. Soalnya begitu. Kita mesti paham bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang sulit di negara ini. Dan itu yang mesti menjadi perhatian. Berarti ada kendala dong. Kalau itu menyangkut top level. Pasti ya. Kalau dibilang enggak, saya bohong. Iya. Saya bicara jujur apa adanya. Sehingga banyak kasus yang memang menjadi kabar burung bahwa susah nih. Kalau dia nggak masuk ke penjara susah, emang harus masuk gitu. Ya, tapi gitu-gitulah ya. Tapi nggak segitunya juga. Iya. Soal ada kendala pasti, diancam sering. Saya diserang sering, diancam saya sering. Tapi kan masalahnya tersangkakan kalau tidak kalau begitu enggak. Kalau diancam begitu saya yakin enggak. Iya kan sprindiknya bocor duluan kasus itu. Enggak, kalau diancam begitu saya yakin enggak. Kan sudah sebulan sebelumnya kita udah lihat sprindiknya. Udah bocor kan. Berarti kan ada kesalahan. Oke, Bang Novel. Enggak, saya yakin enggak. Oh ya. Tapi kan Bang Novel waktu itu bukan bagian saya bukan dari penyidiknya, iya. tapi saya di sana dan saya komunikasi sama penyidiknya. Oh, komunikasi. Jadi saya tentu tahu lah. Tahu dikit ya. Kalau seandainya kesulitan dalam menangani perkara bisa jadi. Tapi kalau diarahkan untuk mentarget orang, waktu dulu saya belum pernah ketemu. Nah, menurut saya itu masih salah satu kasus yang kalau saya detektif nih, salah satu kasus yang paling penasaran tuh. Kok bisa gitu lah persaingan antara A dan B, lalu kemudian persaingan, lo kok aliran dananya ke A yang lawan dia di konvensi itu. Ya maksudnya agak aneh lah, tapi udahlah itu masa lalu ya. Ya kalaupun ada masalah selesaikan lah, saya bodo amat. tapi intinya gini lah. Memang ada peluang, ya, peluang orang atau lawan politik itu kemudian melaporkan lawan politiknya. Ada peluang, bisa saja. Ya. Tapi sekarang masalahnya laporan itu dengan bukti yang valid apa tidak? Oke. Kalau buktinya valid terus gimana? Ditindaklanjuti apa tidak? Ya. Apa dibilang, oh sorry ya, ini lawan politikmu, jadi saya nggak tindak lanjuti. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Itu juga jadi perdebatan juga. Ya. Kalau saya pribadi, sepanjang alat buktinya benar, fakta perbuatan tidak merekayasa, penanganannya harus dilakukan dengan benar. Iya. Masalahnya transparan. Iya. Harus transparan, nggak boleh transparannya penyidiknya yang harus transparan. Maksudnya? Ya penyidiknya, maksudnya yang memeriksa. Transparan itu maksudnya gini, alat buktinya benar. Oke. Fakta-fakta yang diperiksa benar. Oke. Terus pengungkapannya dilakukan dengan jujur dan apa adanya, tidak dipilih-pilih. Nah, itu maksud saya. Oh, tidak dipilih-pilih? Tidak dipilih-pilih. Contohnya... Bukan prioritas pimpinan saat itu. Aduh, keceplosan mulu nih saya nih. Jadi begini Kang Mamat. Dengan orang seandainya Kakak Mamat punya pegawai di KPK 1.000 penyidik, saya yakin juga pasti tetap pilih prioritas. Iya pasti ya. Bisa nggak menangani seluruhnya? Berarti itu tidak disingkirkan bahwa memang prioritas, ada ada penegak hukum lain yang nanti yang menangani, ada yang dan lain-lain. Tapi saya pikir tetap akan prioritas. Kalau ditangani seluruhnya sekaligus semuanya nggak mungkin bisa. Ada beberapa yang kemudian harus dilimpahkan ke penegak hukum lain. Ada yang harus ditangani sendiri. Tapi tetap prioritas. Prioritas itu bukan berarti harus tebang pilih ya. Beda. Dan prioritas itu bukan berarti sedang memilih perkara, oh prioritas yang ini dan lain, bukan. Prioritas itu biasanya dilakukan di awal waktu, contohnya awal tahun, awal bukan tahun menjelang munas partai ya? Atau sebelum munas partai gitu?
Ya bisa juga. Ada kata keluar senang sekali saya. Bisa juga. Bisa juga kalau yang bersangkutan pengen melakukan itu, karena kan saya nggak tahu kan. Bang, giliran abang. Ada kereta nih bang. Bang, kok ada kereta lewat bang? Nih kenceng banget nih. Kenapa nih bang? Ada kereta lewat. Karena dekat apa nih bang? Apa? Dekat apa nih? Dekat stasiun apa nih? Oh, stasiun kereta ini ya, Jatinegara ya. Oh, negara apa bang? Hah? Negara yang apa bang? Negara yang baik, Wes. aman dan adil makmur. Weh, bukan satir ya? Saya begini, saya orang yang berpikir positif ya. Iya. Saya suka berpikir yang positif dan saya selalu yakin bahwa ke depan Indonesia akan baik. Ya. Cuman masalahnya kita tidak mungkin membiarkan itu. Kita harus melakukan upaya dan bersungguh-sungguh. Tadi saya kembali lagi kepada yang saya katakan soal bisa saja orang pilih dan segala macam. Tapi pertanyaannya itu terjadi kapan? Karena kita nggak tahu ke depan ini seperti apa. Apakah sekarang pimpinan KPK masih kerja benar? Apakah mereka juga melakukan pesanan-pesanan? Saya nggak tahu. Iya. Jadi bisa saja. Bisa saja kan? Bisa. Semuanya kata bisa saja, bukan Bisa. menutup bahwa enggak ada, tapi bisa aja. Makanya masyarakat perlu lihat, perlu Mengontrol. perhatikan. Ya, jadi namanya manusia, bisa saja. Betul. Bisa saja dia berbuat, tapi atas sesuatu hal yang sudah saya tahu, saya harus ngomong apa adanya Yes. dong, ya kan? Ya, Tapi kalau sesuatu tadi yang dibilang begini begitu, bisa aja namanya manusia. betul. Iya Betul sekali. Jadi banyak polemik, tapi kita harus tetap sayang dengan lembaga ini. Iya, Lembaganya ya. Lembaganya. Dan kita harus mengontrol, terus harus mengingatkan, mengkritisi. Iya. Dan itu bagian daripada mengkritisi, itu bagian daripada sayang kepada lembaga ini kan. betul. Dan gini sebenarnya, memberantas korupsi itu kewajiban negara. Seandainya negara memilih atau politik hukumnya memilih untuk tidak pakai KPK, ya terserah, nggak apa-apa. Iya. Tapi pakai yang mana? Jangan terus kemudian KPK-nya dibubarkan, dilemahkan, tapi kemudian tidak membuat perangkat untuk melakukan itu. Itu problem. Bang, bisa nggak suruh teman-teman di KPK periksa ini kereta yang lewat nih? Pusing saya ini, pengen terus negara apa nih mereka nih. Iya, saya sampai udah bingung saya mau negara apa lagi, udah kesebut semua gitu. Bang, tapi saya agak personal dikit nih ya. Bahwa pengalaman Bang Novel di dunia penegakan hukum sangat banyak lah. Iya. Waktu masih dari Polri, kemudian masuk di KPK juga kita tahu sendiri ada kasus penyerangan kepada Bang Novel dan lain-lain gitu-gitu. Kemudian kasus TWK, kemudian dikaitkan dengan kasus A, kasus B, kasus C gitu, isu-isu yang beredar, atau dibilang mengamankan sepupunya, atau dibilang punya kasus lama yang belum selesai gitu-gitu kan, selalu ada fitnah. Ini menurut saya sih bagian dari serangan gitu kepada penegak hukum, apalagi yang bergerak di bidang korupsi. Cuma pertanyaan banyak halayak nih, setelah TWK gagal, orang kan sangat mendukung Bang Novel dan kawan-kawan, terutama Bang Novel, karena kita tahu pernah punya insiden yang tidak mengenakan kan dengan Bang Novel, penyiraman dan lain sebagainya gitu. Dan Bang Novel belum memaafkan itu ya. Memaafkan tapi tidak melupakan itu. Iya dong, ya, pernah ada statementnya seperti itu kan. Tidak melupakan itu, bahwa ragu dengan persidangannya, ragu dengan tersangkanya apakah iya, ragu dengan hal-hal yang Bukan ragu, tidak percaya. tidak percaya. Tidak percaya dengan semuanya gitu-gitu. Tapi lalu kemudian ketika TWK gagal, orang lagi banyak yang mendukung Bang Novel. Bang Novel memutuskan untuk menerima tawaran untuk kembali ke jalur lama. Apa yang ada di apa yang menjadi pikiran Bang Novel saat itu? Kenapa? Dan di saat itu masyarakat kecewa, bahkan beberapa bilang, ya mau dukung sejauh mana, emang basic awalnya adalah institusi itu sih. Jadi banyak yang kata-kata gitu, Bang. Saya paham. Tapi gini juga, kita perlu lihat bahwa faktanya saya itu diberhentikannya nggak sendiri. Kalau saya diberhentikannya sendiri, saya bisa memilih sendiri. Saya diberhentikan bersama-sama dengan beberapa kawan-kawan yang levelnya beda-beda. Mulai dari level administrasi, yang mungkin juga dalam kehidupan juga mereka punya banyak keterbatasan, baik secara ekonomi dan lain-lain. Dan mereka, saya dan kawan-kawan ini dikerjai, tanda kutip dikerjai saya katakan. Kenapa? Oleh pimpinan KPK dan orang-orang yang hanya pimpinan KPK murni? Apa Bukan. ada orderan juga? Tunggu, pimpinan KPK dan orang-orang yang mengkondisikan itu. Saya yakin ini permainan besar. Karena kemudian ada stigma
ada pembunuhan perdata terhadap kawan-kawan. Kawan-kawan itu ada yang mau bekerja di beberapa tempat, itu dikerjai, tanda kutip, untuk akhirnya dia nggak bisa bekerja. Mereka punya keluarga dan ada yang lain-lain. buka usaha ya, mandiri. Ya. Salah satu, ada yang buka usaha pun, ya saya pun ketika mengikut PKPA untuk menjadi advokat, itu pun kemudian dibuat sedemikian rupa yang kemudian disarankan untuk mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada suatu ancaman. Kalau sampai seperti itu, terus apa yang harus dilakukan? Sedangkan publik sebagian juga percaya bahwa seolah-olah kami itu adalah orang yang radikal, Taliban. bermasalah, Taliban dan lain-lain. Menerima di Polri ini sementara, saya katakan sementara, saya nggak mau lama-lama juga. Tapi ini tetap nggak sih? Tetap sebagai PNS, tapi PNS. saya sejak awal sudah berkomitmen bahwa di situ bukan untuk lama-lama. Artinya di KPK TWK-nya gugur, tapi di Polri sudah cukup ya TWK-nya. Bukan, Wawasan kebangsaan ya kan diterima di sini. itu adalah menjawab soal stigma. Terus caranya bagaimana untuk menjawab soal stigma? Pernah tahu nggak dulu yang stigma cucunya PKI atau aliran PKI yang nggak terklarifikasi? Terus caranya bagaimana menyembuhkannya? Apakah kita semua rela kawan-kawan saya itu kemudian terstigma dan terbunuh keperdataannya? Nah, itu yang kemudian penting untuk dilihat. Bahwa kawan-kawan ini memang orang-orang yang memilih jalan perjuangan. Tapi kita mesti harus tahu bahwa mereka punya kebutuhan secara ekonomi dan sosial. Bagaimana kalau kemudian mereka terstigma dan sampai di mana-mana mereka dianggap Taliban, radikal, dianggap tidak Pancasilais dan segala macam? Apakah kita mau peduli ingin seperti itu yang terjadi? Itulah yang menjadi alasan kemudian saya memilih untuk sementara. Saya katakan ini sementara untuk mau masuk di PNS Polri. Dan ini bukan pilihan untuk berkarir di situ, bertukar di situ, enggak. Tapi kan basic lamanya memang dari situ kan. Saya ingat loh, saya di polisi saya mengundurkan diri. Untuk masuk KPK waktu itu ya. Bukan. Untuk apa? Jadi gini, saya 2006 akhir saya mendaftar di KPK. Iya. Dan saya menjadi menjadi pegawai KPK di sana. Waktu Jadi jadi bukan KPK. mengundurkan diri untuk masuk di KPK, bukan. Setelah saya di KPK, bahwa saya merasa saya bekerja terintervensi, maka saya mengundurkan diri. Oke. Jadi ingat, saya mundur bukan untuk menjadi pegawai KPK. Tapi Enggak. sudah di dalam. Sudah jadi pegawai KPK agar saya bisa bekerja dengan lebih Tidak ada totalitas. konflik of interest saat itu. Ya, tidak terintervensi, maka saya mengundurkan diri. Itu Oke. berbeda. Iya. Berbeda. Dan Beda, itu beda. penting ya. Karena gini, itu masalah ini. Saya juga tidak suka ketika orang yang berjuang untuk negara kemudian kita hina-hina. Itu nggak bagus. Nanti kemudian ke depan orang nggak mau mengambil jalan untuk berjuang untuk negara. Betul. Itu yang bahaya. Jadi itu pilihannya ya. Ya. Eh, Soal menerima kemudian orang mau tawaran. memilih jalan untuk berjuang untuk negara, kita mesti hormati. Dan karena apapun yang terjadi ya, Bang Novel dan kawan-kawan yang dikeluarkan dari KPK ini punya keluarga yang harus tetap dihidupi. Betul. Tapi ingat, kita bukan berarti sedang bergantung di situ, tidak. Betul, ya. Tapi harus kalau kemudian di-disclaimer. untuk bekerja sebagai seorang pribadi saja dikerjai, Oke. kita suka mereka hidup yang berjuang untuk negara, kemudian mereka harus terlunta-lunta kehidupannya karena dikerjai. Ya. Kalau soal hidup pribadi, kita sebagai orang dewasa yang tidak perlu dibantu-bantu untuk dapatin pekerjaan atau usaha. Tapi ketika mereka bekerja pun harus dikerjai, saya kira kita mesti harus lindungi mereka. Oke. Itu poin pentingnya. Oke. Dan sekarang menjadi ASN Polri tadi jabatan apa? Satgas apa? Jadi Satgas ini wakil Satgas khusus pencegahan korupsi Oke. di bawah Kapolri. Jadi kita sebetulnya itu Oh, dibikin satuan tugas sendiri? ya. Oh, Jadi oke. kita bukan bergabung dengan bidang kerja lainnya, tidak. Oh, tapi kita Kapolri bentuk ini ya? Iya, dan kita membantu di beberapa kementerian lembaga. Oh. Kalau Kapolri sama Ketua KPK sekarang bagusan mana? Saya nggak banding-bandingin lah. Kapolri sekarang ya sama Ketua KPK sekarang? Tapi begini, kalau yang saya tahu ya, Kapolri tidak melanggar kode etik. Ya, kalau Oh. kalau sekarang melanggar kode etik. Dan Kapolri tidak pernah Kaget diberhentikan, tidak pernah diberhentikan atau dilaporkan atas suatu pelanggaran berat. Tapi Oke. dia Firly ketika menjadi deputi penindakan, dia mau diberhentikan tapi kemudian mengundurkan diri. Sama kayak Lili lah. Sama kayak Lili. Jadi Oke. itu perbedaannya. Beda ya. Sangat diplomatis sekali jawabannya. Tapi Bang, pertanyaan terakhir, Abang sudah di dalam di Polri ya sebagai ASN, tetap Abang sebenarnya jawabannya tahu atau tidak saja. Tahu tidak orang yang menyerang Abang? Tokoh utamanya.
persis mestinya harus dibuktikan. Oke. Tapi saya yakin kelompok mana saya tahu. Kelompok mana? Ya. Pentolannya 1 orang atau 2 orang tahu juga. Kurang lebih lah. Abang masih akan berusaha ke situ, entah PK, entah apapun jalur hukumnya untuk pengajuan kembali kasus itu atau tidak? Karena sekarang udah di dalam nih, udah dibawa ke Polri langsung nih, bisa lah. Saya bukan orang yang suka membalas dendam. Bagi saya sekarang dengan mata kiri saya ini saya nggak melihat sama sekali. Oke. Kanan saya melihat wajah. Ya. Jadi Kakak Mamat ketawa saya nggak tahu. Apalagi kulitnya warna begini. Iya. Pas maghrib hilang saya, Bang. Tapi saya bersyukur dengan keadaan ini. Saya nggak pernah menyesali sesuatu hal yang terjadi. Kenapa? Karena saya yakin sesuatu yang terjadi itu pasti baik. Dan karena Allah yang tentukan. Takdir. Ya. Cuman poin yang penting adalah saya menggunakan kesempatan dan waktu yang saya punya untuk berbuat baik. Termasuk juga untuk terus menyuarakan mengenai anti korupsi dan lain-lain. Makanya saya bikin channel Novel Baswedan. Saya ingin bicara itu di banyak kesempatan. Tapi poin tadi, jadi di beberapa hal saya kadang-kadang terlalu berapi-api ketika menyampaikan, termasuk tadi, karena saya nggak mau ada fakta yang kemudian terpelintir. Betul. Karena itu bahaya. Karena apa? Kalau sampai terpelintir dan dipahami berbeda, saya khawatir menjatuhkan motivasi orang-orang yang mau berjuang. Betul. Karena berjuang berantas korupsi itu berat, bukan main-main. Berat. Saya sih kalau ditawarin ya. Kalau ditawarin saya udah tolak dari telepon udah tolak. saya yakin Kakak Mamat pasti mau. Tapi saya tugasnya di Papua. Bisa dipikir kembali nih. Karena saya tahu pola mainnya mereka. Nah itu cocok berarti, bener. Saya tahu jalur-jalurnya. Tapi gini. Pasti pertama naik jadi pejabat langsung mutasi PNS. Nepotismenya masuk. Unsur nepotismenya. Iya. Ini yang dukung dia dulu, ya kan? Itu semua kabupaten tuh kayak begitu tuh. Iya. Baru habis itu kolusinya. Orang-orang dia, mari kita berkolusi. Baru tingkatannya korupsinya. Saya tahu semua polanya. Hei. Nanti kalau ada ketua KPK Papua, Kakak Mamat gitu. Ketua KPK Papua. Saya pikir-pikir nih kalau itu ya, jabatannya kalau itu ya, saya sikat kalian semua. Mau di lubang mana pun saya kejar. Tapi saya jujur saya tidak berani hidup dengan tekanan. Kemudian dengan begitu-begitu, saya mungkin ya bersuara dari luar-luarnya aja lah, dari yang kayak begini sesantai-santai ini. Makanya saya bagus. Respect sebenarnya dengan orang-orang teman-teman dari KPK baik yang sekarang yang sudah di luar ataupun yang masih di dalam ya, yang mau memperjuangkan hidupnya untuk apa ya? Untuk berbuat baik untuk negara ini gitu, untuk berbuat sesuatu gitu. Dan yang penting gini, saya juga ingin memotivasi semua orang bahwa kita juga perlu peduli dengan itu. Kalau sekarang kita merasa nggak terganggu kepentingan kita dengan praktek-praktek korupsi, ingat, kita hidup itu masih panjang. Kalau sekarang kita masih merasa muda, mampu mencari uang untuk pembiayaan diri kita, ingat, kita suatu saat akan tua, di mana kita akan bergantung dengan pelayanan dari negara. Nah, jadi kita mesti paham, dan kita harus paham bahwa kita ini ada anak, ada cucu, dan seterusnya. Maka penting bagi kita untuk terus mau peduli dengan isu korupsi. Dan berani ya, yang punya passion atau berani silakan ya, bukan termasuk saya melarang ya. Bukan melarang gitu, tapi kan ada pribadi-pribadi yang ya saya mau begini-gini aja lah, uang berapa juga ayolah gitu, tapi nggak mau yang ya atau minimal kita jangan berbuat korupsi, jangan ikut berbuat korupsi. Nah, saya juga jujur kalau saya masuk dalam sistem yang kacau kayak Indonesia, saya bisa juga terseret tuh. Iya kan? Maksudnya sistemnya udah kacau banget nih. Betul. Udah kayak apa, roda yang berputar aja, kita masuk kita ikut keputar tuh. Iya. Itu jadi saya membatasi diri saya untuk terjun ke sana, untuk macam-macam sih. Saya udah pikir maghrib kita mau sholat aja. Udah gitu aja. Bang Novel, terima kasih banyak sama-sama, ya udah datang ke sini, udah ngopi-ngopi bareng. 10 juta ya, jangan lupa. Wah. Kopinya. Dibayar. Boleh nawar nggak? Berapa? 12 dong. Pernah tuh saya ditawar tinggi itu. Saya nawar turun, dia nawar naik gitu. Iya. Padahal acara jebakan ya. Acara jebakan tuh untuk ngisi sebuah acara yang bangsat kali ya. Pernah gitu tuh. Nah, tapi terima kasih banyak, semoga sehat, keluarga juga sehat.
sepupu nggak sehat nggak apa-apa lah. Ya. Nanti kalau saya bilang sepupu juga sehat, nanti orang pada nuduh. Bingung nih, ada di tengah nih, diserang dari kiri, diserang dari kanan. Nih. Gitu. Jadi sehat-sehat semua. Iya, sama-sama. Dan tetap berjuang ya, tetap berjuang, semangatnya tidak luntur. Dan yang paling penting, saya terutama ya secara pribadi berterima kasih masih mau untuk menularkan semangat itu kepada generasi-generasi yang lain, kepada orang-orang lain untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya level berbahayanya di negara ini ya. Menindak atau mencegah korupsi gitu. Terima kasih banyak dari saya dan teman-teman. Terima kasih banyak Pak Novel. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video-video yang ada di Khas Kreatif, termasuk UMR dan PWK. Tapi ludahin muka-muka orang dua itu. Oke teman-teman semua, selamat beraktivitas. Kalian juga sehat-sehat selalu. Saya Muhammad Al-Katiri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.